Baik, ya, Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini kita ingin meminta pendapat Pak Arif selaku pengamat politik tentang situasi politik nasional. Sekarang kan ada tiga capres yang masuk dalam tiga besar yang namanya selalu disebut-sebut. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ya, beberapa bulan bahkan 1 tahun terakhir ini hanya membicarakan tiga nama ini saja. Ya, kita kalau berangkat dari 2014, itu duel antara Prabowo Jokowi, Gerindra PDIP. Ada hanya Ya, ada dua koalisi besar. Ya, kalau sekarang ini kan sudah menjadi tiga, tetapi tiga ini juga belum pasti karena eh, di ada yang membujuk lagi supaya bisa pindah koalisi, terutama yang berada di koalisi perubahan itu, ya terakhir dibujuk oleh PDIP, Demokrat dibujuk oleh PDIP. Ya, maksud saya Pak Arif, ini kita sepertinya sudah bosan dengan diskusi-diskusi seperti ini. Kita menunggu sampai disebut cawapresnya sampai sekarang juga belum jelas. Tetapi yang herannya media masih semangat untuk mendiskusikan hal tersebut. Padahal sudah jelas berdasarkan pengalaman ini selalu nanti di injury time baru bisa menentukan ya, ya, koalisi yang benar itu. Ya, mungkin kita akan diskusi ini saja, Pak Ari. Pandangannya terhadap secara garis besar terhadap situasi yang ada ini sebenarnya bagaimana? Apakah ada settingan terus juga rame-rame mencari dukungan Jokowi? Ya, itu fenomena-fenomena yang ada ini. Termasuk Pak Prabowo hmm, yang dulunya lawan berat Pak Jokowi, sekarang malah mencari-cari dukungan Pak Jokowi itu. Ya, apa kira-kira yang eh, pandangan Pak Arif? Ini masyarakat harusnya seperti apa sebenarnya ini, Pak Arif? Ya, bagi masyarakat ya, iya, 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 bagi masyarakat memang tantangannya besar, Bung Ari ya, karena di era yang sekarang ini keterbukaan informasi ini kan seperti ledakan begitu ya. Artinya setelah 32 tahun kita dikungkung oleh eh, penjara yang namanya Orde Baru itu, reformasi ini kemudian membawa banyak kebaikan, tapi juga banyak membawa kekurang baikan. Salah satunya ini adalah bagaimana kemudian informasi ini meluap, membanjiri banyak em, jaring-jaring komunikasi kita ya, terutama bagi masyarakat yang mulai misalnya mengenal handphone, mulai misalnya bisa menggunakan internet ya, setelah dulu nggak bisa gitu ya. Persoalannya adalah keberlimpahan informasi ini kemudian ditanggapi secara beragam oleh banyak pihak ya, baik para akademisi maupun para politisi, bahkan oleh masyarakat sendiri. Kaitan dengan yang saya sampaikan tadi, pada sisi masyarakat itu adalah sisi yang paling rentan dari membanjirnya eh, informasi seperti sekarang ini. Makanya kemudian banyak muncul yang namanya hoax ya, bahkan hoax itu kemudian bisa menjadi industri gitu ya. betul. Di di 2019 hoax itu kan kemudian kita bisa lihat keterbelahan ya.
keterbelahan masyarakat ketika memilih presiden ya, kita memilih presiden itu jelas sekali itu disebabkan oleh kanal-kanal informasi yang dibanjiri dengan informasi-informasi yang belum tentu benar. Yang jadi korban adalah masyarakat, gitu kan? Ya. Jadi korban masyarakat. Sehingga kemudian eh, masyarakat tidak punya itu ya, masyarakat tidak punya em, filter ya, atau belum teredukasi sepenuhnya dengan hal-hal yang kemudian tidak seharusnya mereka percayai begitu saja gitu. Ya. Sementara masyarakat masih belajar, terus tiba-tiba kemudian muncullah industri yang namanya buzzer gitu kan. Ada industri buzzer ya. Dan pemerintah anehnya karena pemerintah sendiri itu menganggarkan gitu, mengakui bahwa telah mereka menganggarkan begitu untuk apalagi namanya kanal-kanal media sosial mereka gitu, baik itu yang namanya Facebook, Instagram, YouTube maupun Twitter ya dan yang lain itu. Bahkan sampai sekarang ketika misalnya ada yang mengatakan bahwa keterbelahan atau polarisasi masyarakat ya akibat pemilu 2019 itu sudah mulai hilang, ternyata sampai sekarang di beberapa kanal media sosial itu masih ada gitu. Ya. Masih ada. Sehingga kemudian ini yang menjadi concern kita seharusnya bahwa eh, pemerintah juga harus bertanggung jawab ya sepenuhnya terhadap situasi yang kurang bisa menguntungkan masyarakat sebetulnya. Di sisi lain di sisi lain eh, para pengusaha ya atau para politisi atau politisi yang pengusaha ya Ya. itu karena eh, ya mungkin karena surplus keuangannya apa segala macam sehingga kemudian mereka cenderung menghabiskan sebagian besar anggarannya untuk bermain-main dalam sektor industri yang saya sebutkan tadi gitu. Itu ada datanya kok di mana-mana kita bisa lihat data-data itu sehingga ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar sampai kapan ini akan terjadi gitu. Ini kalau menunggu masyarakat diminta bersabar menunggu sampai Iya. jadwal yang ditetapkan oleh KPU, tetapi Mm-mm. malah yang kita kecewanya TV-TV nasional juga masih bahas itu, masih bahas capres. Iya. Biarkan, maksud saya Oke. masih ada isu-isu lain yang ya sebenarnya penting untuk masyarakat. Ah, Ya, betul. tetapi kalau yang Dan kita lihat juga ini malah elit juga mm, yang memprovokasi ini. mm, ya karena ini kan termasuk bagian daripada skenario-skenario media sosial gitu ya, yang bahkan sekarang media konvensional itu malah merujuk kepada media sosial gitu. Beda Ya, dengan zaman dulu ketika validitas berita yang ada di dalam yang dikeluarkan oleh sebuah media itu biasanya terutama media konvensional ya, itu ya. biasanya kan sudah dicek dulu 5W1H-nya gitu kan. Kalau sekarang di media sosial ini tidak ada mekanisme untuk mengecek apakah berita itu benar atau nggak benar gitu. Nah, terus dalam konteks pemilu 2024, pemilihan calon presiden dan wakil presiden, ini kan semua di tidak berjalan sesuai dengan eh, alamiah, secara alamiah gitu ya maksud saya. Ya, Semua pasti by design ya. Semua pasti by design. Orang kemudian selalu dipancing untuk membicarakan siapa cawapres dan lain sebagainya ya. Siapa capresnya, kemudian ada berapa poros yang bisa kira-kira maju dalam pemilihan presiden ke depan dan seterusnya. Ini kan sebetulnya permainan-permainan usang yang
kalau kita lihat datanya, ya, ini hanya mempengaruhi orang-orang yang berpendidikan lah, ya seperti kita ini. Ya, Kita punya ada sedikit ada sedikit dasar pendidikan. Ini yang kita terpengaruh. Mereka berharap kita terpengaruh gitu. Nah, yang paling tidak berpengaruh signifikan itu sebetulnya adalah calon pemilih ini gitu. ya, Nah, di sini yang saya mau bilang, Bung Ari, bahwa sekali lagi dengan model-model permainan yang seperti itu, pemerintah seolah-olah menempatkan rakyat yang kurang beruntung karena kurang bisa bersekolah, kurang tinggi pendidikannya, ya, dan kurang mendapatkan informasi yang benar, gitu kan, kurang pengetahuan, kurang literasi tentang bagaimana itu keterbukaan informasi, ya, itu dijadikan sebagai bulan-bulanan, begitu kan, dijadikan sebagai seperti apa ya namanya, sasaran tembak terus gitu. ya, Padahal kalau dari sisi kita nih, ya orang yang punya sedikit dasar pendidikan, wah, ini kan sudah permainan ini. Tapi ya. yang ngeri adalah ketika teman-teman kita di bawah, rakyat di bawah yang kurang beruntung, yang tidak seperti kita, ini kemudian dijadikan objek secara terus-menerus begitu. Kita berbicara apa yang kita berangkat dari 2019 tadi, dulu kan Prabowo versus Hmm, Jokowi. Ini kita mau hmm, menganalisa ke depannya kira-kira gambarannya menurut Pak Arifin yang sudah bisa kelihatan sekarang ini, apakah benar hmm, eh, Anies Baswedan menjadi antitesa dari Jokowi atau hmm, Prabowo, Ganjar itu tetap berada di posisi kiri. Prabowo hmm, Aniesnya di kanan, Prabowo sekarang bergeser ke tengah. Ya, karena Prabowo memiliki basis lama yang dulu basis lama walaupun sekarang sudah yang lainnya sudah berpindah. Selanjutnya relawan-relawan Jokowi juga sudah bergabung ke situ sehingga bisa dikatakan sekarang ini Prabowo sebagai jalan tengah untuk menyatukan cebong dan kampret. iya, ya itu muncul lagi kan istilah cebong dan kampret, kadrun dan apa nanti. Ya, Ini makanya saya bilang. Jadi gini, hmm, eh, kalau dikatakan Anies Baswedan adalah antitesa Jokowi, ya terserah publik aja. Begitu pula jika dikatakan Ganjar atau Prabowo kemudian menjadi calon penerus Jokowi, ya itu terserah publik saja ya yang bisa menilai. Tapi yang paling penting sebetulnya kalau kita mau lihat, kita mau cermati bahwa presiden ini, ya, Pak Jokowi ini kan kemarin ada istilah cawe-cawe itu ya. ya. Ada Saya juga istilah tidak tahu cawe-cawe. cawe-cawe. Pak Arif mungkin tahu. Ya, itu kan bahasa Jawa, maksudnya eh, ya yang artinya kurang lebih masih ikut serta begitu kan, Ikut masih campur. ikut-ikutan gitu ya, Kalau ikut kata Rocky campur. Gerung, saya mau main curang. Itu artinya. Hmm, ya secara secara radikalnya ya, seperti Ya, yang Rocky bilang bahwa ya ini adalah pernyataan tentang bagaimana Presiden Jokowi akan bermain tidak itu ya bermain curang gitu. Nah, itu kan kemudian kita bisa lihat bahwa Presiden sedang Pak Jokowi baik sebagai pribadi maupun sebagai Presiden sedang mengusahakan bagaimana caranya supaya calon Presiden ke depan itu adalah eh, semua itu adalah all the president's man gitu kan. Semua calon presiden itu adalah dalam kendali presiden sebelumnya gitu. ya. Baik Ganjar maupun Prabowo itu diharapkan bisa satu itu ya. Nah, persoalannya Melanjutkan. kemudian adalah, persoalannya adalah ternyata kan Ganjar bukan tidak sepenuh hati didukung oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi berpikir Ganjar ini dipilih oleh
didorong oleh PDIP gitu kan, oleh Bu Mega. Sementara Bu Mega sendiri masih kurang yakin begitu dengan eh, pilihan pilihan Pak Jokowi, rekomendasi Pak Jokowi terhadap Pak Ganjar gitu. Nah, makanya karena kurang kuat, ya, kita juga nggak tahu seperti apa ke kurang kuatannya itu. Mungkin juga bisa jadi memang di PDIP sendiri terbelah ya, ada PDIP Mega, ada PDIP Jokowi gitu kan. Oleh karena itu, seperti yang kita bisa lihat, misalnya manuvernya Gibran ya, atau manuvernya siapa yang kemudian memberikan ruang bagi Pak Prabowo misalnya untuk didukung ya. Jadi ceritanya Pak Jokowi mungkin kalau kita lihat dari beberapa eh, kronologi waktu belakangan ini ya, itu memang kelihatannya lebih banyak mendukung Pak Prabowo ketimbang mensupport Pak Prabowo ketimbang Pak Ganjar gitu. Kenapa? Karena itu tadi latar belakang partainya kayaknya sudah tidak nyambung lagi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega gitu. Sehingga kemudian Pak Jokowi mungkin lebih nyaman untuk mendukung Pak Prabowo gitu kan. Atau Dan bisa itu jadi Pak Jokowi sudah mm, merasakan bagaimana selama ini jadi presiden tapi disetir gitu. ya mungkin mungkin dia juga capek Bisa jadi. gitu kan. Mungkin dia juga capek di setir-setir gitu. Padahal sebetulnya yang setir Pak Jokowi mungkin bukan Bu Mega gitu kan. Bisa jadi Pak Luhut misalnya gitu kan. LBP. Nah, kita bisa curiga, masyarakat bisa 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 mencurigai itu. Maksudnya mencurigai untuk dijadikan dasar ya. Semuanya dicurigai lah ya, Karena hubungan-hubungannya kalau itu disetir untuk bisa itu dijadikan walaupun dasar. cerdas, punya ide Hmm. cerdas juga, mau berjalan, Hmm. mau eksekusi, Ya, ya tiba-tiba ya. muncul lagi pertimbangan dari sopirnya. Iya, itu masalahnya. Ketika semua kemudian calon presiden disetir, kelihatan atau terlihat disetir oleh kekuatan yang lebih besar di belakangnya kan itu juga itu ya sangat disayangkan sebetulnya. Sama dengan ungkapan ketika Pak Jokowi dulu ya, ketika Pak Jokowi pertama kali maju gitu. Kok bisa wali kota Solo belum selesai diangkat ditarik ke Jakarta, kemudian belum selesai di Jakarta ditarik lagi ke presiden di kepresidenan gitu kan jadi gimana? Kan kelihatan sekali tuh. Iya, iya. Mm-mm. Ya, kalau dilihat sepintas, kita lihat dari bawah, memang yang tidak bisa disetir itu hanya Pak Prabowo saja. Kalau dari ketiga capres ini. Belum Hanya tentu, belum belum tentu ya. tentu. Iya, kenapa? Karena Pak Prabowo kan pertama dia menterinya Pak Jokowi. Itu yang paling dekat hubungannya yang kita bisa lihat ya. Bahwa ada hubungan antara patron dan klien ya, antara eh, majikan dan buruh Bos. atau antara tuan dan itu ya. Jadi itu. Yang kedua, Pak Prabowo ini dalam konteks ibu kota negara misalnya, ya kan? Ya, Pak Prabowo ini punya punya lahan keluarga yang sudah dikonsesikan kepada negara untuk dijadikan ibu kota tuh. Jadi lokasi ibu kota Nusantara itu yang ada di Kalimantan Tengah itu kan sebetulnya lahan keluarganya Pak Prabowo tuh, campur juga dengan lahannya Pak Luhut misalnya kan, ada juga lahannya Pak Sandiaga Uno di situ. Jadi ya. bisa jadi ada kepentingan-kepentingan juga gitu kan untuk bisa eh, disetir gitu. Nah, justru yang menarik begini, Bung Ari. Kemarin itu kalau kita lihat Twitter, ada wacana tentang kuda Troya. Ya, Ada wacana tentang kuda Troya yang sedikit menggambarkan bahwa
bisa jadi Pak Prabowo ini adalah melakukan kesengajaan untuk bisa masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi agar bisa menggembosi Pak Jokowi gitu. Gitu kan. Jadi memang dia sengaja dimasukkan ke dalam supaya dia bisa mengobrak-abrik di dalam. Seperti eh, virus komputer lah ya, Trojan Horse itu. Masalahnya ini juga ya karena dipostingnya di media sosial ya, ini juga mesti dicari juga yang kebenarannya, dimensi kebenarannya ada di mana nih sebetulnya? Siapa yang kuda Troya ini sebetulnya gitu kan? Apakah memang Pak Prabowo tanpa ada yang menyuruh gitu kan, sadar sesadar-sadarnya kepada dirinya untuk masuk ke kabinet gitu kan? Atau memang sudah dipersiapkan itu Pak Prabowo supaya kelak yang nanti akan menggantikan Pak Jokowi itu adalah Pak Prabowo gitu. Ada eh, mungkin ada juga eh, apa namanya kecurigaan bahwa Prabowo menjadikan negara ini sebagai kuda Troya tadi, ya dengan masuk ke dalam Iya, komponen utama ataukah negara. Pak Prabowo yang jadi ataukah Pak Prabowo yang jadi kuda Troyanya ya gitu. Ya, dia masuk ke dalam gitu kan, dia masuk ke dalam pemerintahan untuk melihat sebetulnya kelemahannya pemerintahannya ada di mana gitu kan. Dan Karena kalau pada 2019 di Pak satu Prabowo kan wawancara, Pak Prabowo mengatakan saya banyak belajar dari Pak Jokowi. ya Saya ya sudah banyak belajar. iya memang dia lagi banyak banyak belajar. Dia bilang di mana ya? Dia Di bilang di Mata Najwa, dia ya bilang di beberapa media. Beliau mengatakan bahwa saya ini justru banyak belajar dari Pak Prabowo. Ya, Eh, dari Pak konteks Jokowi. belajarnya ini konteks belajar yang seperti apa gitu kan? Karena biar bagaimana Pak Prabowo itu adalah mantan tentara ya, Iya, tapi mantan ini tentara. yang menarik juga Pak Aris. Ini ada dua, selain Hmm. orang rame-rame atau para capres rame-rame merebut dukungan Pak Jokowi, ini kalau kalau Ganjar secara partai ya dari PDIP mengatakan Jokowi itu dukung Ganjar. Terus Hmm. secara relawannya, relawan Jokowi sudah mendukung Prabowo. Itu satu hal. Ya, Yang berikut juga dalam penentuan cawapres, kenapa sih selalu mencari membawa-bawa NU itu? Iya, iya. Cawapres yang selalu ideal gimana? harus Selalu dari gimana? cawapres ideal harus dari NU. Ini juga menurut Oh saya ya, NU. eh, hal yang kurang bagus juga untuk disebut oleh para elit. Iya. Ya, ini memberikan Hmm, pendidikan hmm, yang kurang hmm. bagus. Iya, melibatkan atau sengaja menarik-narik ormas seperti Muhammadiyah atau NU begitu ya. Akhir-akhir ini kan banyak NU yang kemudian disebut gitu ya. Ke dalam pusaran politik kekuasaan atau pemerintahan ini sebetulnya berdampak negatif juga kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung begitu. Kenapa? Karena banyak ya pengikutnya NU dan banyak juga pengikutnya Muhammadiyah. Jumlahnya jutaan tuh. Bagaimana kemudian jika pengikut yang jutaan itu dibentrokkan atau sengaja ditabrakkan begitu, ya kan? Ah, contoh saja yang kemarin paling gampang soal hari raya, ya, soal Ya, pelaksanaan hari raya itu. Itu kan ada saja itu di media sosial yang menggiring opini bahwa kenapa harus beda, kenapa bisa beda gitu dan seterusnya. Ya seolah-olah eh, secara langsung kemudian masyarakat yang merasa dirinya adalah simpatisan atau kader NU atau masyarakat yang merasa dirinya simpatisan atau kader Muhammadiyah jadi tidak itu ya, jadi biasanya tidak yang menggiring sehat opini hubungannya. seperti itu
adalah pengamat seperti Hmm. teman-temannya Pak Arief. Nah, itu dia. Makanya saya pernah menulis dulu tuh soal eh, bagaimana pemerintah kemudian membuat Perpu Ormas kalau nggak salah. Jadi ada undang-undang Ormas itu dikasih Perpu gitu kan sama presiden. Saya lupa presidennya pada saat itu sudah Jokowi atau belum. Sudah Jokowi kayaknya. Ya saya bilang, berhentilah kita bicara tentang Ormas gitu kan. Mau mau NU, mau Muhammadiyah, mau FPI bahkan yang mau HTI dan lain sebagainya itu ya. Yang seperti itu kan sebetulnya urusannya masyarakat gitu. Pemerintah tinggal mengkoordinasikan saja, memantau saja, memonitor gitu kan. Kalau ada yang salah diluruskan, nggak usah diributi atau bahkan kalau kalau perlu nggak usah dimobilisasi gitu. Sekarang kalau kalau Bung Ari mau kalau Bung Ari kita mau itu ya mau melihat lebih jauh bahkan mungkin Bung Ari sudah tahu gitu. Untuk bisa menjadi anggota KPU misalnya atau tim sel KPU di daerah ya kabupaten kota atau provinsi kan itu jelas itu melibatkan ormas. Ya, Bahkan ada organisasi-organisasi kemahasiswaan juga gitu ya, kemudian masuk di situ. Nah, ini yang menurut saya kurang sehat ini negara kalau begini dikelola dengan cara begini ya. Benturan-benturan kelompok ya. Ini sangat kental sekali di era-era sekarang ini. Jadi rentan. masyarakat kasihan. Kasihan masyarakat. Ada kelompok golongan yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Betul. Ya, hanya sekarang ini kita eh, sebagai masyarakat ya, melihat itu tadi bahasa saya di awal itu kita bosan mendengar setiap hari ini hanya muncul ini nanti dipasangkan dengan si A, ini muncul cawapres-cawapres. Ya, itu juga Iya, sangat 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 ini membosankan diskusi memang. sangat membosankan, diskusi sampai bulan Desember nanti. Iya, sampai kapanpun, Bulan apa namanya? sampai Bulan November, September ya, September atau Oktober tuh penentuan cawapresnya. iya kalau untuk Pilpres kalau nggak salah November deh, November. bersamaan dengan Pileg. Iya, Pileg masih ya. lama. Sehingga Hmm. itulah masyarakat tidak perlu lihat lagi yang kalau ngomong capres cawapres udahlah lepas di atas. Sebetulnya masyarakat itu kan begitu, Bung Ari. Masyarakat itu nggak peduli sebetulnya siapa presidennya, mau Ganjar, mau Anies, mau mau Prabowo gitu kan. Yang penting mereka bisa makan gitu kan. Ya, Mereka tidak kepikiran hari ini saya makan apa gitu kan. Besok kalau zaman sekarang masyarakat itu berpikirnya gini, besok saya makan siapa, bukan makan apa gitu. Ini yang parah ini. Masyarakat sebetulnya jangan jangan nggak usah lagi diasosiasikan dengan siapa pendukungnya siapa. Mereka tuh istilahnya kalau bisa makan hari ini ya sudah cukup mereka itu gitu. Sifatnya orang Indonesia kan selalu begitu ya. ya, Mereka nggak terlalu peduli sebetulnya dengan itu. iya. Yang bikin seru ini justru buzzer-buzzer tadi itu, supaya karena dia ada dapat makan Iya, dari situ. betul. Buzzer-buzzer dan elit-elit politik ini yang masih selalu itu kan, masih selalu ingin melibatkan masyarakat secara masif begitu dalam permainan-permainan mereka. Padahal masyarakat sebetulnya tidak peduli gitu, tidak peduli dia. Hanya menghabiskan waktu untuk nonton. Mm, Ya, yang mm-mm. kita nih bahkan menurut saya Pak Arief, masyarakat juga ada yang peduli. Ya, di Ya, perkumpulan-perkumpulan keluarga, ya mm-mm. tidak pernah lari dari tema Pilpres. Nanti Iya analisanya benar. ke depan siapa, kadang Di berbeda pendapat warkop-warkop juga di juga situ. banyak sebetulnya yang bicara soal itu gitu kan. Cuma persoalannya adalah ketika misalnya kita kasih peluang untuk menunjukkan siapa yang kau pilih.
Ya, Ya, mereka mereka akan pragmatis gitu. Ya, mereka akan memilih siapa saja yang menang gitu kan. Iya. siap. Ya, mudah-mudahan nanti yang sekarang ini 2024 tidak seperti 2019 lagi. Semoga bisa jadi Mudah-mudahan tiga pemilunya jadi pasang, lebih baik. kalau Ya. perlu tambah lagi. Semakin Kalau ada banyak calon capres, presiden semakin baik. kalau ada capres independen, saya juga mau maju, Paris. Iya, nggak ada masalah. Tapi Nggak tidak ada masalah ininya. sepanjang undang-undang memungkinkan gitu kan, terjadinya itu. Tapi kan tidak Iya, bisa. iya. Saya kira kelompok masyarakat sipil ke depan harus sudah berani lah menggebrak gitu ya. Bagaimana caranya kita memutus rantai kekuasaan saat ini untuk apa lagi namanya ke depannya itu seperti apa menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat. Karena yang sekarang ini, aduh, ya minta maaf, mohon maaf sekali ya kalau misalnya ada istilah presiden cawe-cawe, kemudian ada eh, staf presiden yang mau mau apa lagi namanya mau menjegal partai ya dan macam-macam itu kan maksud saya apa nggak ada yang lain yang bisa kita bicarakan kecuali fenomena-fenomena kayak gitu kan? Ini yang banyak, banyak, terlalu banyak hal yang sangat Mm-mm. bisa dibicarakan. Isu-isu strategis. Mm-mm. Kemarin perubahan apa undang-undang desa. Ya itu Iya, sebenarnya itu saya pernah tulis, Pak. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 2014 itu malah menimbulkan ketimpangan. Terutama saya di wilayah saya sendiri, iya. itu statusnya kelurahan. Ada 3 kelurahan di Mm-mm. tengah, di sekitarnya desa semua. Ya Iya, sekarang, padahal di kelurahan ini sebagian besar penduduknya petani, berkebun. Sangat terasa iya, bedanya yang di desa mengangkut kopinya, kopi dari kebun, padinya menggunakan mobil atau motor karena jalannya bagus. Sementara yang di iya, kelurahan masih pikul pakai tenaga manusia atau pakai tenaga kuda. iya. Nah, itu dia. Oh, justru terbalik ya. Kalau di kelurahan justru itu ya masih. Ya, itu yang ada di Hmm. sini. Karena di desa kan ada dana desanya bisa membangun jalan-jalan ke kebun. Oh, oke, oke, oke. Siap, Sementara siap, siap. kelurahan ini, ya mungkin ini yang Iya. dilakukan oleh pusat. Ya, mereka berpikir bahwa status kelurahan itu hanya ada di Kota Madia. Hmm. Padahal Hmm. di wilayah kabupaten masih ada kelurahan yang ada Padahal, terdapat di pedalaman. iya. Dan sebetulnya Pak Lurah itu atau kelurahan itu memang sebetulnya harusnya juga disediakan anggaran seperti desa lah. Karena kan desa sama kelurahan setingkat. Setingkat, tapi ya kalau kelurahan kan hanya Iya. perpanjangan kabupaten kota. Lurahnya Itu ditunjuk langsung. masalahnya. Ah, dia ditunjuk oleh camatnya gitu kan. Ya, Camat ditunjuk sama bupati, tapi kalau kepala desa ditunjuk sama warga. Nah, itu. ya pokoknya banyak lah, negara ini terlalu banyak yang tidak beres, Arif, Mm-mm. salah kelola Susah juga mungkin. kita mau berharap berubah kepada siapa ya? Terus yang penyelenggara negara berbuat walaupun sedikit untuk negara, katakan guru honor, bidan-bidan sukarela itu kecil. Mereka ketika dianggarkan untuk mendapatkan BLT dari dana desa, tidak boleh. Ya. Masyarakat yang punya pekerjaan, punya penghasilan, malah dikasih BLT. Tapi guru honor Ah, gajinya tidak dinaikkan. Itu banyak, pokoknya banyak. itulah. Ya, banyak lah yang mesti kita koreksi ya dari negara ini sekarang. Jadi harapan kita semua lah itu ya, ke depannya seperti apa. Karena siapapun presidennya, kalau sistemnya nggak dibersihkan dan diperbaiki, ya akan begini terus kita. Gitu. Betul. Oke, baik. Terima kasih, Pak Arif, atas Ya, waktunya. oke.
Sama-sama. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi untuk diskusi tentang Ya, banyak hal oke. di negara kita ini. Boleh, boleh. Kalau kebetulan pas ada waktu kayak sekarang enak deh. Oke, oke. Bisa itu ya. Oke, Ya, ya. sip, sip. Oke, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum Yo, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.